Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Untuk mengawali aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk berkat dan juga karunia yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami, di mana kami boleh memulai hari ini dengan napas kehidupan dan anugerah kesehatan yang daripadamu. Bukakan hati kami dan pikiran kami, agar kami boleh mendengar dan memahami firman yang Engkau sampaikan di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan Almanak HKBP, renungan kita pada pagi hari ini tertulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini kebesaran seringkali ditandai dengan seberapa berkuasanya seseorang. Sementara di dalam kerajaan Allah, kebesaran justru ditandai dengan bagaimana seseorang mampu menjadi seorang hamba Tuhan dan bersikap lemah lembut kepada semua orang. Sangat kontras memang perbedaan di antara keduanya. Di dalam nats ini Paulus menasihatkan kepada Timotius tentang bagaimana karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang hamba Tuhan agar tetap teguh di dalam menjalani pelayanannya, di dalam menjalani kehidupannya. Setidaknya ada 3 karakteristik seorang hamba Tuhan yang dituliskan pada ayat ini. Yang pertama, seorang hamba Tuhan harus bersikap lemah lembut kepada semua orang. Ya, benar bahwa kelemah lembutan adalah salah satu karakteristik yang diajarkan Yesus, bahkan menjadi satu cerminan dari buah-buah roh. Seperti yang tertulis di dalam Matius pasal 11 ayat 29b. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bahkan dalam pelayanannya, Yesus menunjukkan kelemah lembutan kepada semua orang, bahkan bagi mereka yang tidak pantas sekalipun. Karakteristik yang kedua ialah seorang hamba Tuhan mampu mengajar. Seorang hamba Tuhan yang tidak mampu mengajar sama seperti seorang ahli bedah yang tidak mampu menggunakan pisau bedah. Dalam pelayanannya, Yesus menunjukkan bagaimana ia mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan bagi orang-orang percaya. Oleh karena itulah Paulus menekankan karakteristik seorang hamba yang mampu mengajar kepada Timotius, agar dalam pelayanannya ia menjadi kuat karena kemampuannya mengajarkan firman Tuhan. Lalu yang ketiga ialah sabar. Pekerjaan Tuhan seringkali membutuhkan waktu. Kadang-kadang kita dapat melihat mengapa pekerjaan itu membutuhkan begitu banyak waktu. Kadang-kadang kita tidak dapat melihatnya, tetapi Tuhan tidak terburu-buru dan ingin kita belajar bagaimana untuk percaya kepadanya, tidak berhenti berpengharapan, dan penuh dengan kesabaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada hari ini, kita dihantarkan pada satu pertanyaan sederhana. Siapakah hamba Tuhan yang dimaksudkan pada saat ini? Ya, benar. Yang dimaksudkan bukan hanya para pendeta, bukan hanya para sintua, maupun para pelayan yang ada di gereja, melainkan kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kitalah tujuan dari pemberitaan firman Tuhan hari ini. Peneguhan akan karakteristik Kristus ini diberikan kepada kita agar kita mampu menjadi kuat dalam menjalani panggilan sebagai orang-orang yang percaya. Ingatlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, situasi dan kondisi boleh berubah-ubah, tetapi karakter Kristus harus tetap teguh di dalam diri kita masing-masing dan tidak boleh hilang dari perbuatan maupun aktivitas kita, terlebih untuk hari ini.
Kiranya kita dimampukan dalam menjalani aktivitas kita hari ini dan mampu mengaplikasikan karakteristik Kristus di dalam aktivitas kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang bertahta di surga, kami bersyukur untuk semua anugerah yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Engkau mengingatkan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami ya Tuhan, agar kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin bermakna bagi kemuliaan nama-Mu. Semakin banyak orang yang percaya akan kasih-Mu. Syukur bagi-Mu Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Shalom.